Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Lita dengan NIM 20026092, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video aplikasi kearsipan tentang aplikasi Srikandi yang mana dimulai dari unit kerja sampai dengan surat tersebut terkirim kepada alamat yang dituju. Tugas ini berfungsi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan dosen Ibu Malta Nelisa Esos M.Hum dan dibersamai dengan dosen praktisi yaitu Bapak Romi Zulfiandra S.Com MM. Untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita masuk ke dalam proses penggunaan aplikasi kearsipan Srikandi sebagai berikut. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam proses penggunaan aplikasi kearsipan yaitu Srikandi. Pertama-tama masuk kepada akun Google terlebih dahulu, lalu ketikkan link dari Srikandi yang mana linknya yaitu srikandi.layanan.go.id. Nah, beginilah kira-kira tampilan beranda dari aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Langsung saja kita masuk kepada aplikasi Srikandi. Lalu kita disuguhkan dengan Srikandi versi kedua, yang mana di sini kita akan menginputkan user dari Srikandi. Di sini saya menggunakan user dari admin.prof.sumbar. Lalu langsung saja kita ketikkan kata sandi. Nah, beginilah tampilan beranda dari aplikasi Srikandi. Dari aplikasi Srikandi ini terdapat beberapa fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk menginput, mengolah atau mengedit struktur organisasi dari yang ingin kita inputkan. Selain dari logo instansi, yang mana di sini terdapat yang pertama yaitu unit kerja, jabatan, serta pengguna. Dalam proses penginputan data-data atau alur kerja dari struktur organisasi ini, terlebih dahulu kita harus memasukkan unit kerjanya terlebih dahulu, lalu jabatan, lalu pengguna. Bagian pertama yang ingin saya buat yaitu pada bagian unit kerja. Di sini saya ingin membuat struktur organisasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang mana terdiri atas kepala dinas, sekretaris dinas, kepala subbagian umum, unit kearsipan, serta tata usaha atau TU. Langsung saja masuk pada unit kerja. Langkah pertama yaitu buat baru. Selanjutnya masukkan induknya. Induknya di sini kita buat gubernur atau wakil gubernur Provinsi Sumbar, sedangkan nama unit kerjanya yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan singkatannya yaitu BPSDM. Untuk kita ingat bahwa jika kita menemukan tanda yang simbol bintang merah seperti ini, itu menandakan semuanya wajib diisi, kecuali seperti alamat. Karena alamat di sini tidak ada simbol bintang merah, itu menandakan tidak wajib diisi. Simpan. Buat baru lagi untuk menambahkan unit kerja dari kearsipan. Induknya kita buat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Unit kerjanya
Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Singkatannya yaitu SBPSDM. Simpan. Lalu kita buat baru lagi untuk bagian subak atau kepala subbagian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, unit kerjanya kepala subbagian umum, singkatan dari subak saja. Simpan. Selanjutnya Pak buat unit kearsipan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, unit kerjanya singkatan kearsipan saja. Kemudian lalu yang terakhir buat tata usaha. Buat baru induknya. Lalu simpan. Nah, begitulah kira-kira pembuatan unit kerja dari struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tahapan selanjutnya kita masuk kepada fitur atau menu jabatan. Kita buat baru. Adapun nama jabatan yang akan kita buat di sini ialah yang pertama ada kepala dinas, yang kedua ada sekretaris, ketiga ada kasubag, keempat ada unit kearsipan atau arsiparis, yang kelima ada TU atau tata usaha. Yang pertama yaitu kepala dinas BPSDM, unit kerjanya yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kita simpan. Selanjutnya kepada pembuatan sekretaris BPSDM, kita ketik saja sekretaris BPSDM. Unit kerjanya yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Simpan. Tahapan ketiga yaitu pembuatan kasubag atau kepala subbagian umum. BPSDM, unit kerjanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lalu kita simpan. Selanjutnya buat baru untuk pembuatan arsiparis atau unit kearsipan. Nah, yang terakhir yaitu masuk dalam pembuatan nama jabatan TU, Tata Usaha BPSDM, atau Kepala Tata Usaha BPSDM. Unit kerjanya yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, seperti itulah tadi cara pembuatan jabatan pada struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tahapan selanjutnya yaitu masuk pada tahapan pengguna. Pada bagian pengguna ini, saya menggunakan nama teman-teman saya sebagai struktur organisasi dari BPSDM tersebut. Buat baru. Di sini
kita mulai memasukkan atau menginputkan data-data dari kepala dinas terlebih dahulu. Nomor NIP dan NIK itu kita buat acak saja atau random saja karena ini hanya sebagai contoh. Nama lengkapnya yaitu yang pertama kita buat adalah Alwi, maka kita gunakan nama Alwi. Nomor seluler, nomor saya saja, nama pengguna Alwi, dot email kita buat cara random saja. Kata sandi di sini kita gunakan kata sandi yang menurut kita mudah diingat saja. Selanjutnya, untuk hak akses dari kepala dinas kita gunakan yaitu user saja. Instansi membangun sumber daya manusia, jabatan kepala subbagian umum BPSDM, selanjutnya masuk kepada yang keempat, unit kearsipan. Nama saya sendiri. Saja. Hak akses dari kearsipan ini yaitu unit kearsipan, jabatan kearsipan SDM atau arsiparis, lalu kita simpan. Nah, dapat kita lihat di sini tidak tersimpan dengan benar. Itu menandakan bahwa sebelumnya kita sudah menggunakan nama ini sebelumnya. Jadi saya tambahkan saja A di belakangnya agar banyak. Ini 3. Harus kita ingat nama pengguna yang kita buat di sini untuk memudahkan kita login kembali kepada akun dari user tersebut.
simpan. Berhasil. Lanjut kepada TU. Random saja. Hak akses yang kita gunakan yaitu tata usaha atau sekretaris, instansi atau unit kerja, tata usaha, simpan. Masih salah. Juga dapat kita lihat ini pun juga sudah ada nama pengguna karena sebelumnya kami sudah banyak mempraktekkan nama-nama, jadi kami tidak tahu nama siapa saja yang telah digunakan dalam praktek tersebut. Karena dalam penggunaan aplikasi Srikandi ini tidak boleh menggunakan nama yang double. Kita rubah saja menjadi email pun sudah ada, jadi kita tambah saja. PU. Lalu kita simpan. Nah, seperti inilah kira-kira hasil dari yang telah kita buat tadi. Baiklah, untuk bagian unit kerja, jabatan, serta pengguna telah selesai saya buat semuanya. Untuk hak akses pengguna dalam struktur organisasi ini, saya menggunakan 3 macam hak akses. Yang pertama yaitu ada user, ada tata usaha atau sekretaris, serta ada unit kearsipan. Tahapan selanjutnya yang akan kita masuki yaitu masuk kepada pembuatan draft naskah keluar, yang mana sampai dengan pengiriman ke alamat yang dituju tersebut. Untuk itu kita harus logout dulu dari Srikandi versi kedua ini untuk masuk kepada akun dari Kasubag yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada akun kepala sub bagian umum yang telah kita buat tadi. Nah, beginilah kira-kira tampilan dari kepala sub bagian umum yang mana hak aksesnya yaitu user. Nah, untuk penregistrasian naskah keluar pada kali ini, adapun perlu kita men-setting beberapa pengaturan yang ada pada subbagian umum kepala subbagian umum ini, yaitu terdapat beberapa. Ada daftar penandatanganan, yaitu orang yang akan menandatangani surat keluar kita nantinya. Selain itu ada daftar verifikator, dan juga ada daftar tujuan kemana tujuan surat yang ingin kita kirim tersebut disampaikan. Masuk ke dalam daftar penandatanganan. Buat baru, kita ketikkan
badan yang telah kita buat tadi, yaitu badan. Nah, di sini Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Lalu kita simpan. Berhasil disimpan. Selanjutnya kita masuk ke dalam daftar verifikator. Di sini daftar verifikator yang dapat kita gunakan ada 2 orang. Yang pertama yaitu sekretaris badan atau sekretaris dinas serta kepala dinas tersendiri. Pimpinan, badan pengembangan buat baru, Andini Yude Putri sebagai sekretaris BPSDM. Simpan. Selanjutnya kita masuk pada daftar tujuan kemana surat tersebut ingin kita kirim. Nah, di sini terdapat beberapa tujuan yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada tujuan internal, yang mana dapat kita lihat definisinya. Tujuan internal ini berdasarkan dari instansi dan unit kerja atau satuan kerja kita atau Anda. Sedangkan tujuan Sri Kandi yaitu berdasarkan keseluruhan instansi dan unit kerja. Serta tujuan eksternal adalah daftar tujuan yang berdasarkan dari ruang lingkup Sri Kandi. Kita buat baru. Di sini kita gunakan tujuan internal, yang mana kita akan mencari tujuan internalnya yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar saja. Pengguna dari tujuan internal ini kita tujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, lalu kita simpan. Nah, seperti inilah kira-kira hasil dari kemana tujuan surat tersebut akan kita tujukan. Adapun tujuan lain dari surat ini dapat kita tambahkan. Internal, Badan Penanggulangan Daerah Sumatera Barat, kepalanya, lalu kita simpan. Nah, seperti inilah kira-kira hasil dari kemana surat tersebut akan kita tujukan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam pembuatan template naskah atau template naskah. Di sini terdapat satu template naskah yang dapat kita unduh. Tunggu sampai terunduh. Lalu setelah template naskah terdownload, masuk kepada registrasi naskah keluar. Di sini kita akan di sini kita hanya sebagai contoh saja ya. Jenis naskahnya surat undangan saja, sifat naskah biasa. Ini kita gunakan hanya sebagai contoh ya teman-teman. Tingkat urgensi biasa, klasifikasi 000 umum saja, nomor naskah 5.
Adapun tujuan utama yang akan kita sampaikan yaitu kepada yang telah kita buat tadi. Kira-kira seperti ini tujuan utamanya. Verifikator yang akan kita gunakan di sini yaitu Sekretaris BPSDM, penandatangannya yaitu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya, serta tipe tanda tangannya konvensional saja yang akan kita gunakan. Nah, beginilah kira-kira tampilan dari form registrasi naskah keluar. Dapat kita simpan. Naskah berhasil dibuat. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya. Selanjutnya, kita klik gambar mata. Nah, untuk melihat verifikator apakah sudah ditandatangani atau diperiksa atau belum. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa verifikator belum memeriksa surat tersebut. Dapat kita kirim konsep, akan kita kirimkan kepada verifikator untuk diverifikasi. Naskah berhasil dikirim. Tahapan selanjutnya yaitu kita masuk kepada akun dari verifikator tadi, yang mana untuk pada bagian Kasubag ini kita log out dulu untuk login kembali ke akun dari verifikator atau sekretaris. Nah, kita berhasil masuk. Dapat kita lihat bahwa verifikasi naskah ini yang belum diverifikasi terdapat satu bagian. Kita klik saja. Nah, dapat kita lihat di sini daftar surat yang belum diverifikasi. Statusnya belum, lalu kita lihat aksi. Setelah kita masuk kepada bagian aksi tadi, dapat kita lihat ke bawah. Nah, di sini kita dapat memverifikasi surat masuk tadi. Klik tanda pensil, lalu form periksa naskah setuju, serta kirim. Nah, di sini sudah terlihat Anda sudah memeriksa. Nah, beginilah kira-kira alur dari daftar verifikator. Tahapan selanjutnya yaitu kita masuk kepada tahapan penandatanganan, yaitu ditandatangani oleh kepala dinas. Untuk itu kita logout dulu dari akun verifikator atau sekretaris ini untuk dapat masuk kepada akun kepala dinas. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini sudah ada satu draft naskah yang harus ditandatangani oleh kepala dinas. Kita klik saja. Kita klik mata. Seperti ini. Lalu kita klik
tanda pensil, kita setujui penandatanganannya, lalu kita kirim. Nah, dapat kita lihat bahwa naskah tadi sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Di sini dapat kita lihat bahwa file harus berupa berkas berjenis PDF. Setelah kita PDF-kan, kita klik. Nah, sudah PDF, lalu kita simpan. Dan akhirnya naskah pun berhasil ditandatangani serta dapat dikirim dengan mengklik tombol kirim surat. Dapat kita lihat naskah berhasil diberi tanda tangan. Anda dapat mengirim naskah ini dengan mengklik tombol kirim surat. Lalu kita kirim kepada tujuannya yang pertama, yaitu Dilna, kepada Kepala Dinas Pariwisata, serta Vanessa dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah. Ya, kirim. Nah, ini menandakan bahwa naskah undangan tadi telah berhasil kita kirim. Nah, beginilah kira-kira tampilan dari naskah yang telah berhasil kita kirim tadi. Dapat kita lihat alurnya, yaitu dari subbagian kepada verifikator, serta disetujui oleh penandatangan 1, ditandatangani dan dikirim kepada penerima surat undangan tadi. Nah, begitulah kira-kira kurang lebih penggunaan aplikasi Srikandi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua memahaminya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.